Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini di bulan Dzulqa'dah, malam hari ini kita sudah berada di tanggal 4 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai karunia rahmat dan berkahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan diri kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjadi pribadi yang penuh manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabi Yuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih safar ya. Bagaimana tata cara jamak dan qashar salat. Dan ternyata tema ini sangat menarik sekali. Kemarin saya menyampaikan di pengajian ibu-ibu Masjid Raudatul Jannah hari Sabtu kemarin, belakang pawon itu ya. Itu Masya Allah antusiasnya yang bertanya banyak, sampai jam 4:30 habis asar masih lanjut. Karena memang ini rutin bertemu, apalagi kita ini bukan orang kota ya, orang desa, jadi mesti sering ke kota. Karena sering ke kota, sering keluar desa, keluar kota, maka ini menjadi satu yang penting. Dan ternyata banyak orang yang tidak tahu. Bahkan sampai ada orang itu yang pada titik ragu-ragu untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jangan-jangan ini salah gitu. Kok kayaknya nggak sreg sih menjamak dan mengqashar sholat. Tapi setelah kita jelaskan, justru bahkan Allah lebih suka ketika rukhsah ini diambil, maka semakin tenanglah mereka. Nah, pada kesempatan malam hari ini, tema pembahasannya masih juga ada kaitannya dengan sholat. Yaitu terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya kutip di surat Al-Ma'un di ayat keempat sampai dengan kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan
jika engkau sholat tanpa hati, maka sesungguhnya sholat itu seperti jasad yang tidak mempunyai ruh di dalamnya. Ini diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian jamaah sekalian, perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dijelaskan kembali oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah. Apa kata Syekh Abdul Razak? Beliau mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menegaskan tentang tujuan dari sholat. Bahwa sholat itu mesti menghadirkan hati, kemudian menghadapkan hati itu, maksudnya mengarahkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ringkasnya seperti itu. Jadi bagaimana bisa hati ini tertuju kepada Allah kalau dalam sholat hatinya tidak hadir? Kita sholat menghadap kiblat. Bisa. Kenapa? Karena memang jasad kita hadir. Tapi hati kita apakah bisa menghadap kepada Allah, tertuju kepada Allah? Tunggu dulu. Hati kita bisa tertuju kepada Allah kalau di dalam sholat kita sudah menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati itu bukan bentuk fisiknya, tapi suasana hati itu betul-betul terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dipertegas oleh Syekh Abdul Razak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai beliau memperumpamakan kalau sampai sholat tidak ada hatinya, maka kata beliau seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Kalau dibilang jasad nggak ada tangan masih mending, masih bisa jalan. Jasad nggak ada hidung masih mending, masih bisa lah. Nggak ada kaki masih bisa. Tapi kalau jasad nggak ada ruh itu seperti apa? Ditanam sama orang di tanah. Ya kan? Entah itu presiden, entah itu jasadnya presiden, jasadnya menteri, jasadnya orang kaya. Kalau sudah nggak ada ruhnya, ya kasarnya ditanam, dipendem. Gitu. Kalau orang Islam, kalau mungkin agama lain dibakar ada seperti itu. Ada yang dibakar kan? Ya, kita ditanam. Lalu begitu juga kalau sholat tidak ada hatinya, ya kan? Nggak dibutuhkan, nggak ada manfaatnya. Jadi kalimat ini tegas dan jelas serta memotivasi bahwa kalau kita sholat nggak boleh setengah-setengah. Artinya jangan cuma fisiknya yang hadir, jangan cuma lisannya yang berbunyi, tapi ada bagian terdalam dan terpenting ternyata kita biarkan pergi kemana-mana. Itulah hati kita. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hati itu sudah tidak hadir, yang ada adalah lalai, meremehkan, akhirnya ya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Ya kalau orang sholat hatinya kemana-mana, pasti dia akan sibuk dengan apa yang sedang dipikirkan oleh hati itu. Hatinya lagi fokus kebun, ya di kebun dia, walaupun fisiknya sujud, mulutnya baca. Segitunya sampai. Mulutnya bisa bunyi, fisiknya bisa ngikutin gerakan iman, tapi hatinya bisa fokus ke yang lain. Nah, ini kan namanya terlalaikan, tersibukkan oleh hal lain. Nah, maka jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan menghadirkan hati? Yang dimaksud dengan menghadirkan hati di dalam sholat adalah menghadirkan khusyuk. Nah, ini yang perlu diperjelas. Khusyuk tidak sama dengan diam. Ya, khusyuk itu tidak sama dengan diam. Tapi orang yang diam belum tentu khusyuk. Tapi orang yang khusyuk di dalam sholat pasti akan diam. Nah, selama ini yang kita lihat dan yang kita lakukan, sudah diam belum? Sudah. Sudah banget. Tapi khusyuk apa belum? Gak bisa menjadi jaminan. Diam bukan jaminan khusyuk.
Ini yang harus menjadi perhatian kita. Maka yang dimaksud menghadirkan hati itu bukan hanya menghadirkan fisik yang diam saja, tapi juga menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Menghadirkan khusyuk itu tadi. Karena memang khusyuk itu tempatnya di hati. Kalau dia memang tempatnya di badan, tapi khusyuk tempatnya di hati. Maka kalau pengen bisa khusyuk, hadirkan hati kita. Dan yang lebih penting lagi, ternyata khusyuknya hati kita ketika sholat itu berdampak kepada anggota tubuh kita. Bahkan sampai lafaz yang kita ucapkan juga akan berpengaruh. Ketika kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya, pakai hati itu akan beda dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati la syarika lahu, akan beda. Akan sangat berbeda sekali dampaknya. Seseorang yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sambil dia merenungi maknanya, karena dia sedang meminta sesuatu. Apa itu? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Ketika seseorang menghadirkan hati ketika membaca ini, maka akan ada asarnya, ada dampaknya. Belum bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum bacaan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, doa-doa antara sujud, dan semua doa-doa yang lainnya. Semua itu akan memberi dampak kalau ada hati di dalam proses membacanya. Bahkan sampai salam pun, kalau seseorang pakai hati, maka dia akan betul-betul mengucapkannya sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak secepat kilat seperti itu. Nah, ini pentingnya. Jadi khusyuk dengan menghadirkan hati ternyata akan berdampak pada anggota badan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, juga yang tidak kalah penting bahwa khusyuk di dalam sholat itu bukan hanya ditandai dengan diamnya badan, tapi juga ditandai dengan pikiran yang fokus dan tidak berpaling. Jadi dibantu dengan diamnya badan sama pikirannya fokus, maka insya Allah hatinya juga akan hadir. Mari kembali kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Ma'un tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini sering dibaca ini kan oleh Imam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ain langsung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin. Wailun itu artinya apa? Wailun itu bermakna celaka, binasa. Bahkan ada lagi yang menyebutkan wailun itu bermakna azab yang menyakitkan. Celaka, binasa, azab yang menyakitkan. Berarti kan sesuatu yang tidak menguntungkan, menyedihkan, menakutkan, menghancurkan. Inilah fawailun. Maka kalau digabung fawailul lil musallin, maka maknanya adalah akan binasa. Akan merasakan azab yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang sholat. Itu maknanya. Sholat tapi masih dapat celaka. Sholat tapi masih binasa. Sholat masih akan diazab dengan pedih. Padahal sudah sholat ini. Siapa mereka yang akan celaka? Di ayat yang kelima Allah katakan alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Dalam tafsir Syekh Sa'di, dalam tafsirnya beliau menjelaskan
bahwa siapa saja orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, itu ada beberapa ciri. Yang pertama, jamaah sekalian, yang dimaksud orang yang lalai dalam sholatnya, yang pertama adalah lalai dari waktunya. Berarti kalau fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa? Yang sholat tapi waktunya tidak on time. Yang waktunya diulur-ulur. Yang waktunya tidak di waktu itu sholat. Itu fawailul lil musallin. Sudah sholat, tapi karena bukan di waktunya yang tepat, diulur-ulur, sampai mepet, sampai keluar, dan itu berulang-ulang, maka yang seperti ini adalah orang yang sholat tapi tetap mendapatkan kebinasaan. Jadi orang yang meremehkan waktu sholat, gitu. Jadi waktu sholat itu kan jelas. Dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi seorang mukmin kitaban mauquta, sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka berdasarkan ayat ini seseorang hendaklah mengerjakan salat sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalau ada orang yang salat subuh setelah terbitnya matahari, setelah azan sih pas. Ini setelah terbitnya matahari. Bahkan dia terus menerus. Jadi dia masih ada, semangat sholat itu masih ada. Cuman soal waktunya dia lalai. Tidak ada upaya untuk memperbaiki. Dia remehkan terus menerus. Setiap sholat setelah matahari terbit. Ketika sholat berbarengan dengan matahari terbit. Dan itu menjadi kebiasaan. Termasuk di sholat-sholat yang lainnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi dia cuman bangun, kemudian wudhu, habis itu menggugurkan kewajiban saja. Jadi sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tapi dia tidak pernah memperhatikan waktunya. Maka orang yang celaka di dalam sholatnya, yang pertama adalah orang yang tidak perhatian dengan waktu sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, jadi kalau yang pertama tadi mengabaikan waktu, ini masuk dalam kategori yang diancam oleh Allah, ya, termasuk yang diancam. Maka yang kedua siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya adalah yang lalai dari kewajiban-kewajiban di dalam salat itu. Maksudnya adalah syarat-syaratnya. Dia tidak perhatian dengan kewajiban-kewajibannya, dia tidak perhatian dengan syarat-syaratnya, syarat sah sholat dan lain sebagainya, rukun-rukunnya dia abaikan. Termasuk misalkan shaf harus rapat, dia tidak. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat, lurus rapat. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan syarat kesempurnaan sholat. Dia nggak perhatikan itu. Lurus enggak, rapat enggak, gerakannya juga tidak diupayakan untuk mencontoh Rasulullah, bahkan cenderung menyelisihi Rasulullah. Ada orang yang takbir itu kayak gini, gini mah masih agak mirip ya, masih mirip gini nih, apa gini, gimana sih? Ada yang gini saya pernah lihat itu, dan lain sebagainya. Nah ini perlu menjadi perhatian. Buru-buru dalam sholat. Syaratnya kan tumak ninah. Lawannya tumak ninah ya tidak tumak ninah. Tidak tenang berarti buru-buru. Kalau dalam hadis itu seperti ayam yang sedang mematuk. Dan lain sebagainya. Semua syarat-syarat dalam sholat dia tidak perhatikan dengan baik. Maka orang yang mengabaikan syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dalam sholat itu, maka dia termasuk orang yang sahun, yang lalai. Dan Allah mengancam dengan wailun, celaka, dengan azab yang menyakitkan, dengan kebinasaan. Yang terakhir jamaah sekalian, ini kaitannya dengan tadi yang saya mukadimahi di awal. Alladzina hum an salatihim sahun,
Yang lalai dari sholatnya itu adalah lalai dalam menghadirkan hati. Ini yang paling banyak. Waktu mungkin nggak terlalu. Syarat-syarat sudah mulai. Tapi soal hati ini kadang yang susah. Karena nggak terlihat. Aman gitu loh. Bermain aman. Kalau dicek CCTV itu khusyuk semua, diem semua masalahnya. Tapi kalau mungkin kelihatan apa yang dibayangkan tuh, satu bayangkan apa, satu bayangkan tagihan, satu bayangkan nak ke Palembang, satu bayangkan nak ada gawe, satu bayangkan motor tadi belum dikunci, pikiran kemana-mana. Walaupun sama-sama tenang, diam gitu. Tapi ternyata ini oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya dimasukkan sebagai kategori yang lalai. Berarti kalau nomor 1 kita latihan untuk bisa berbenah, nomor 2 kita perbaiki, nomor 3 pun mestinya juga harus. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan lalai dari sholat sama seperti orang yang sholat, sama seperti orang yang punya jasad tapi nggak ada rohnya, mati. Sholat kayak mati di mana? Sholatnya itu nggak ada nyawa, nggak ada nilainya. Dan ini merupakan makna yang ketiga. Ya. Saat dia sholat, hatinya lalai dengan perdagangan, hatinya lalai dengan pekerjaan, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada orang yang sholat sampai memikirkan sesuatu yang maksiat. Kan mungkin. Wah tadi itu kalau nggak cepat ku ambil nanti itu nggak dapat aku. Sampai maksiat. Dia masih mikir, wah nanti harus bekerja cari nafkah gitu. Walaupun itu lalai tapi masih mikir yang halal. Tidak ada yang sampai sudah keluar dari tentang sholat mikir yang haram lagi. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan lalai sholat itu bukan artinya ia meninggalkan sholat. Ini kata beliau. Sahun, lalai dari sholat itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bukan berarti meninggalkan sholat. Karena kalau meninggalkan sholat, ya tidak dikatakan sebagai orang yang lalai. Bahkan tidak dikatakan sebagai, mohon maaf, kalau dia meninggalkan sholat berarti kan bukan orang yang sholat. Sementara yang Allah katakan celakalah orang yang sholat. Berarti dia mengerjakan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim yang lalai itu bukan yang meninggalkan. Karena yang disebut yang celaka itu yang sedang sholat. Lalu siapa yang dimaksud ini? Kalau bukan yang meninggalkan, ternyata ada yang lain. Kalau kelompok yang meninggalkan mah sudah jelas itu. Celaka banget itu. Tapi ada lagi yang sudah sholat tapi dianggap celaka. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Baik pada waktunya, termasuk juga meninggalkan kehadiran dan kekhusyuan hati. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Dan inilah yang benar. Yang dimaksud lalai itu adalah yang tidak menghadirkan hati dan kekhusyuannya. Ringkasnya jamaah sekalian, yang dimaksud lalai adalah meremehkan waktu sholat, mengabaikan kewajiban dan syaratnya, serta meremehkan dari menghadirkan hati dan menghadapkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi saya dan kita semua untuk terus memperbaiki kualitas sholat kita sehingga sholat kita benar-benar menjadi sholat yang bernilai, punya ruh, ada nyawanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.